di PDF ya, ini supaya lebar aja gitu di tampilan di saya ya. Kebetulan saya ada bukunya, jadi kalian bisa buka PDF-nya ya. Jadi kita akan mulai aset tetap. Aset tetap itu kalau di buku tuh di halaman 155 ya. Jadi siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Ya, yang pertama itu pasti yang selalu kita lakukan ya. Di sini saya sudah tuliskan sedikit tentang catatan ya, catatan sedikit yang perlu dilaksanakan kalau misalnya kita ngelakuin aset tetap tuh apa aja. Yang pertama kita harus ngerti dulu kebijakan akuntansi perusahaan seperti apa. Ya, jadi kita harus tahu dulu misalnya bagaimana mereka mencatat metode penyusutannya, kemudian kalau misalnya mereka beli, seandainya mereka beli aset, itu gimana caranya sih beli aset gitu ya? Apakah dia mulai ngajuin, misalnya ngajuin ke dia ngajuin ke senior, ke atasannya gitu ya, manajer, misalnya saya staf bagian aset tetap, saya ajuin dulu ke manajernya, kemudian dari manajer diajukan lagi ke direkturnya gitu, karena aset tetap kan biasanya dalam jumlah yang besar ya gitu. Misalnya saya perlu beli mesin nih, gimana sih kita cara beli mesinnya gitu ya. Nah itu bisnis prosesnya kita bisa harus tahu gitu ya. Kemudian ada juga di sini yang kedua. Yang kedua itu ada kita harus periksa aset tetapnya. Kita cek fisik. Biasanya kalau misalnya ini menarik banget kalau misalnya kalian bisa seandainya ngaudit kayak contoh di Angkasa Pura gitu ya. Jadi kalian nanti bakalan bisa ngelihat realnya bentuknya landasan pacu itu kan salah satu asetnya mereka gitu ya. Kalau misalnya kalian misalnya Telkomsel gitu ya, kalau di Telkomsel mereka punya BTS ya, bukan BTS itu ya boyband Korea ya bukan ya, tapi BTS yang memang buat kalau misalnya kita pemancar ya istilahnya kayak pemancar buat tarik sinyal gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah kita cek asetnya, kemudian baru kita telusurin bagaimana proses pembelian. Tadi sama aja ya, kita bisa masuk ke yang pertama. Ya. Pembelian, gimana sih kalau ada traktor tambah, itu seperti apa gitu ya. Hubungannya dia kemana aja nih gitu. Gitu ya, bisa dia berhubungan ke siapa aja gitu. Siapa sih yang kalau bagian pembelian yang mana? Karena kan pembelian mungkin aja ada yang khusus pembelian untuk beli persediaan gitu ya, atau ada yang khusus beli material gitu ya. Tapi di sini mungkin khusus untuk pembelian aset gitu ya. Kita lihat, kemudian setelah itu kita lakukan seperti biasa kayak yang kemarin, kita buatkan kertas kerja, ada top ya, ada top schedule-nya, kemudian kita nanti ada penyusutan, itu pasti kita akan ngecek penyusutannya, kita cek, kemudian ada nggak transaksi yang memang belum dicatat gitu ya, kemudian kita lakukan penyesuaian. Ya, seperti itu, kurang lebih sama seperti yang di level audit 2. Nah, mungkin ada sedikit kita singgung di halaman 156 ya. Jadi kalau di situ ada penambahan dan pengurangan aset tetap, dan tentunya ini dia bagian ICQ ya, internal internal control questionnaire. Ya. Yang pertama, apakah semua penambahan atau pengurangan diotorisasi sebagaimana mestinya? Itu pasti ya. Apalagi berhubungan sama aset tetap. Kalau aset tetap itu pasti nominalnya besar ya, baik mesin, peralatan gitu ya, itu pasti nominalnya lumayan. Ya. Kemudian diusulkan ada surat yang menunjukkan pertimbangan ya, harus dipertimbangkan dulu kira-kira kebutuhannya, dia butuh nggak sih sebenarnya. Kemudian misalnya khususnya kayak mesin, nilai investasinya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau beli mobil gitu ya, apakah akan berguna gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya kita contoh ya, kita mau beli kapal ya, seandainya nih kita punya perusahaan yang memang bisa ekspor untuk mengekspor barang, siapa tahu kita pengen beli kapal nih, kayaknya beli kapal, siapa tahu kosnya bisa lebih murah kalau kita beli kapal dibandingkan kita sewa kontainer gitu ya, atau mungkin kita sewa kapalnya itu untuk sewa ekspedisi, istilahnya ekspedisi untuk mengirimkan barang kita gitu kan. Nah, itu dia ada pertimbangan. Kemudian ada pertimbangan harga taksiran. Harga taksiran kita pengen kira-kira kosnya berapa? Sesuai nggak sih sama budgetnya kita gitu ya. Tentu ya kalau misalnya kita pasti bermain sama anggaran itu penting, masuk budget gak, jangan sampai nanti terus kita harus hitung-hitungan apakah nanti harganya ini kira-kira bisa balik investasinya itu kapan. Biasanya kalau perusahaan kan selalu melihat nilai investasi ya, nilai pengembalian investasi yang akan dia dapatkan
Sebagai contoh, misalnya dia beli mesin harganya 1 miliar gitu ya. Kira-kira angka 1 miliar ini bisa balik ke dia itu berapa? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa taksir kira-kira bisa balik berapa, nggak menguntungkan nggak gitu. Kemudian ada pemasok, itu pasti ya kita cari pemasoknya, kita cari vendornya, kira-kira yang mana yang bisa beli, yang bisa jual barang itu sesuai sama spesifikasi. Itu lanjut ke yang nomor 4. Kemudian ada akun yang di debit dan di kredit. Itu pasti ya kalau misalnya kita beli gitu ya. Kalau kita beli atau kita jual itu pasti ada akun yang debit maupun kredit. Kemudian ada taksiran umur atau estimated useful life ya, dan presentase penyusutan atas tambahan baru. Itu penting ya. Estimasi umur kita harus hitung penyusutannya setiap tahun. Terus ada bukti nggak atas kalau misalnya kita melepaskan, kita mau ganti yang baru, atau mungkin kita mau jual gitu ya, itu ada buktinya apa enggak gitu. Itu dibilang ada. Kemudian apakah setiap mutasi atau pemindahan secara rutin dilaporkan ke bagian akuntansi, itu penting ya, harus dilaporin ke akuntansi. Dia bilang iya juga. Kemudian di sini apakah disusun anggaran, ini kembali yang tadi ya, disusun anggaran untuk pengeluaran modal atau investasi capital expenditure-nya dia ada apa enggak. Kemudian persetujuan tertulis pada setiap proyek yang besar ditandatangani oleh staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ya. Jadi kalau misalnya memang bagiannya besar-besar itu emangnya. Cuma di sini dia bilang nggak ada. Jadi memang karena waktu mungkin dari yang sebelum-sebelumnya sempat disinggung bahwa mereka nggak punya anggaran. Gitu ya, makanya hal ini nggak ada. Dia bilang tidak ada. Gitu. Makanya kita sebagai auditor ngasih saran ke mereka, sebaiknya kita bikin anggaran ya, sebaiknya perusahaan bikin anggaran supaya nanti perusahaan itu bisa punya gambaran seberapa besar pengeluaran yang harus dia keluarkan supaya paling enggak kita menjaga uangnya lah. Seandainya kayak kita, misalnya kita punya 1 juta, kita nggak punya anggaran nih. Kalau kita nggak ada anggaran, ya kalau kita nggak ada anggaran, saya misalnya mau transportasi, kemudian anggaran makan, anggaran hangout, anggaran hiburan, anggaran entertainment, anggaran nabung gitu ya. Kalau kita nggak punya anggaran ya 1 juta ini kita pakai bablas aja. Oh kayaknya tasnya lucu nih, udah beli. Oh kayaknya ini lucu nih, beli gitu ya. Baju ini lucu nih, beli gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Nah itu yang bahkan ya akhirnya kalau misalnya perusahaan seperti itu terus, akhirnya dia kalau misalnya butuh dana, misalnya tiba-tiba, wah ini ada bahan baku, tiba-tiba ada klien besar yang memang ngasih tender besar. Tapi karena kita nggak ada uang, nggak ada modal gitu ya, gimana caranya nih gitu kan. Nah seperti itu, jadi pengelolaan uang itu penting, salah satunya anggaran. Kemudian apakah semua pengeluaran investasi atau capital expenditure dalam bentuk upah, bahan, persediaan harus melalui prosedur administrasi yang sama dengan pengeluaran yang langsung dibebankan sebagai biaya atau disebut dengan revenue expenditure ya. Jadi di situ memang harus ada ya, kalau administrasi yang langsung memang dibebankan ke biaya itu harus dibuatkan. Ya, kemudian kalau aset tetap dalam pembangunan ini aset tetap on progress ya. Nah, di situ apakah proyek terpisah atau dikontrol sendiri dalam buku besar itu wajib ya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah aset tetap gitu ya. Jadi itu harus ada di catatannya, harus ada catatannya kira-kira biayanya berapa karena itu terkait sama ke cost-nya dia. Gitu. Terkontrol atas setiap jenis akun ya, kata dia gitu. Terus kemudian diotorisasi pasti ya harus wajib ya, dirumuskan secara jelas, sama penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan tambahan ini juga. Jadi kalau misalnya dia butuh dana lebih gitu ya, misalnya yang tadinya dia paling ngeluarin biaya sekitar 1 miliar, tapi karena dia pengen nambah keramiknya diganti deh jadi yang marmer gitu misalnya, sampai akhirnya keluar 1,2 M, itu harus tentu dengan persetujuan ya. Kemudian ada registrasi. Apakah registrasi atau dokumen aset tetap disimpan dengan baik oleh perusahaan? Itu iya, dia bilang ya. Kemudian akurat atau up to date. Jadi kalau misalnya ada tambahan baru atau ada pengeluaran baru gitu, itu harus kita cek. Terus kita juga harus melihat keakuratannya itu juga bisa dari kalau misalnya si aset tetap ini beneran punya dia atau enggak. Kita lihat dari
kontraknya, atau mungkin kita bisa juga lihat dari hak miliknya, surat hak miliknya, aktenya, atau mungkin BPKB-nya kalau misalnya kendaraan seperti itu. Secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol buku besar itu ya. Jadi setiap ada yang masuk keluar harus dimasukkan ke buku besar. Kemudian ada nomor identifikasi, lokasi, taksiran, umur, persentase penyusutan itu juga harus ada. Kemudian ada juga semua aset tetap diamankan dengan baik, dirawat dengan baik, dan diasuransi dengan cukup. Dia bilang iya semua. Terus kemudian peralatan dan perkakas kecil terkontrol dengan cukup, baik perolehannya, penyusutan, sama diamankan dan dirawat dengan baik, jadi disimpan dengan baik. Kemudian apakah terdapat pengawasan yang baik terhadap bukti-bukti kepemilikan aset tetap, misalnya secara jelas tuh ada pemilikannya dibuat dalam satu daftar, kemudian disimpan oleh bagian yang terpisah dari akuntansi. Kemudian jangan lupa untuk nilai saat ini ya, kita tuh juga kita harus lihat juga apakah nilai buku aset tetap itu jauh menyimpang dari taksiran harga pasar yang berlaku atau enggak. Ini dia bilang tidak relevan. Jadi artinya dia itu enggak melakukan pengecekan atas nilai wajarnya dia itu seberapa. Kemudian metode dari presentase penyusutan itu sesuai dengan SHK iya, Undang-Undang Pajak Penghasilan juga iya. Metode yang digunakan straight line ya. Kemudian sewa aset tetap, apabila aset tetap disewa, bukan dibeli, apakah kontrak sewanya diotorisasi itu wajib. Jadi ini leasingnya, seperti leasing. Kemudian pembukuannya cocok dengan jenis sewa, ya. Kemudian uang sewa dan perjanjiannya secara jelas dinyatakan untuk dapat menunjukkan keadaannya dengan layak. Jadi pembukuan itu misalnya seperti jenis sewa ya, jenis sewanya itu mungkin kayak finance lease atau mungkin operating lease ya, kalau kalian udah belajar tentang intermediate accounting ya, itu biasanya bahas tentang itu. Ya. Kemudian umum itu dia ada anggaran pengeluaran investasi, ya dia di sini ada, dia bilang ya. Kemudian alasan untuk pengeluaran itu wajib harus ada ya, investasi khususnya untuk yang aset tetap seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Presentase keuntungan yang diharapkan atas investasi, kemudian perbandingan anggaran sama pengeluaran sungguhnya dia bilang nggak ada, kemudian penjelasan atas penyimpangan juga nggak ada. Ya, berarti mungkin masih satu jalan ya, anggaran sama pengeluarannya dia. Kemudian ada juga apakah perusahaan telah menetapkan perumusan kebijakan yang jelas ya, untuk capital expenditure sama revenue expenditure. Jadi kalau misalnya dia 30.000 dikapitalisasi ke aset tetapnya. Ya, jadi kalau di bawah itu ya udah nggak usah gitu ya. Kemudian apakah dibuat buku atau dasar aset tetap? Dia bilang buat ya, total jumlah perincian dicocokkan secara berkala itu pasti. Kemudian masing-masing aset tetap diberikan kode. Jadi misalnya pasti kalau kalian kan udah kerja di perusahaan, pasti setiap aset kalian bisa lihat setiap aset tetap itu pasti ada nomornya, ada namanya, gitu. Bahkan ada yang barcode-nya. Ya. Apakah aset tetap yang telah disusutkan penuh, tapi masih tetap digunakan, tetap tercatat pada akun aset. Kemudian apakah daftar aset tetap ya itu direview minimal setahun sekali untuk mengetahui barangnya rusak atau enggak menganggur gitu. Jadi nggak relevan, berarti dia nggak lakukan pengecekan secara berkala. Kemudian prosedur rutin untuk menjamin bahwa selalu segera dilaporkan kepada bagian akuntansi jika proyeknya udah selesai atau aset tetap yang disingkirkan karena tidak berguna lagi, retirement ya, atau penjualan aset tetap. Kemudian bila dibuat laporan keuangan interim, apakah biaya penyusutan diperhitungkan? Kalau interim itu wajib ya, jadi kalau ada laporan itu interim. Laporan pasti penyusutan dihitung juga. Di sini kita masuk ke tujuan audit. Tujuan audit kita pasti eksisten sama ownership ya. Dia memang benar-benar ada, terus memang punya dia. Ya. Kemudian ada lagi accuracy sama completeness. Ya, seperti biasa dia akurat dibukukan, kemudian perhitungannya juga oke. Ya, konsisten. Ya, kenapa? Makanya kalau misalnya kalian lihat laporan auditor tuh ya, pasti ada tulisannya konsisten. Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum secara konsisten gitu. Jadi konsisten itu selalu disebutkan.
Kemudian aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan itu disclosure, ya. Di sini dalam tahun berjalan Anda meminta saudari Olivia mempersiapkan daftar aset tetap dan juga penyusutannya. Di sini kita sudah bisa lihat bangunannya 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan 5 tahun, dan nih ada 5 tahun operasi dan ada yang 20 tahun overhead. Jadi mesin 20 tahun overhead, peralatan 10 tahun overhead, kendaraan bermotor 5 tahun operasi, dan peralatan kantor itu 5 tahun operasi. Jadi bedanya apa? Bedanya itu posisinya kalau kalian masih ingat perusahaan manufaktur ya. Manufaktur itu kan ada yang factory overhead, di mana factory overhead itu biasanya ini biaya manufaktur terdiri dari 3. Ya, biaya manufaktur ada 3. Ada biaya material, direct labor atau biaya tenaga kerja langsung, sama yang ketiga ini overhead. Ya. Overhead ini adalah biaya-biaya selain material, bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung yang berhubungan sama pabrik. Ya, yang berhubungan sama pabrik. Jadi contohnya apa Ci? Misalnya ada seperti bahan baku tidak langsung, ya kayak misalnya mungkin kancing gitu ya. Kadang ada yang kancing, bajunya ada juga. Kemudian ada juga misalnya gaji supervisor pabrik. Ya memang khusus untuk manufaktur satu pabrik itu, gitu ya. Kemudian ada juga misalnya biaya untuk sewa gudang misalnya, biaya gudang ya, biaya untuk bangun sewa gudang, kemudian bisa juga tenaga kerja tidak langsung tadi sudah disebutkan, kemudian ya salah satunya ini ya ada mesin, ya mesin ini juga nanti beban depresiasinya akan masuk ke overhead, gitu. Overhead itu bakalan ngaruh kemana sih? Overhead itu bakalan ngaruh ke COGS, jadi dia bakalan menjadi bagian dari komponen cost of goods sold, gitu ya. Sementara kalau yang operasi ini biasanya bagian dari kantor, bagiannya general and administrative expense atau selling and marketing expense. Jadi untuk yang bagian penjualannya, kemudian bagian administrasinya gitu. Jadi biasanya ini kantor ya, kalau operasi itu kantor gitu. Itu kalau misalnya dia perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan yang kita audit saat ini juga manufaktur, makanya muncul di sini overhead sama operasi, ya. Kemudian di atas 300.000 diperlakukan sebagai pengeluaran modal, ya. Sedangkan beban pemeliharaan yang tidak mempengaruhi nilai atau produktivitas dia dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Ya. Terus kemudian di situ ada pemeriksaan fisik atas aset tetap diperoleh pada tahun 2018 dilakukan pada tanggal 18 Januari ya bersama dengan saudari Esther. Ya. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik tersebut, Anda memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan. Perusahaan fisik dilakukan dengan membandingkan daftar aset tetap yang dibuat oleh Olivia. Nah, di situ ada daftar aset tetap dimulai dari tanah, bangunan dan prasarana. Kemudian di situ ada 161, di situ ada akumulasi penyusutan, kemudian ada kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke halaman 162. Kita lanjut ke halaman 162. Yang pertama, kita masuk ke transaksinya. Bangunan dan prasarana. Ya, berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri, ya, seluas 1.000 meter persegi sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan itu sekitar 1,5 M sampai dengan akhir tahun perusahaan belum melakukan pembayaran PPN atas bangunan yang dibangun sendiri tersebut, ya. Jadi di sini kita bisa masukin dulu ya
ada catatan pemeriksaan di mana aktiva tetap ya dicatat berdasarkan harga perolehan itu pasti, kemudian ada penyusutan aset tetap. Ini kita bagi ya. Ini sudah saya jelaskan tadi sedikit. Ya, kalau misalnya overhead dia masuk ke beban nilai COGS di halaman PL2 sama halaman 73, kemudian operasi itu dia akan masuk ke operating expense ya di income statement. Ya. Ini saya sudah masukin. Nah, di sini ada kami telah melakukan pemeriksaan fisik ya. Kita kasih keterangan. Nah, di sini kita mulai masuk ke jurnal. Jurnal yang pertama ya, yang pertama adalah kalau kita lihat di halaman 160 dulu ya, harus bangunan dulu ya. Kita buka di halaman 160. 160 di bagian kotak-kotak paling bawah itu ada bangunan dan prasarana. Di situ ada pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2019. Nah, dia di situ dimasukin atau diklasifikasikan sebagai bangunan dan prasarana. Padahal PBB itu nggak boleh dimasukin ke bangunan dan prasarana. Jadi nggak boleh dikapitalisasikan ke nominal aset tetapnya. Ya, di sini ya. Tuh, ya. Jadi perusahaan itu mencatatnya itu sebagai harga perolehan. Padahal memang PBB itu bukan bagian dari harga perolehan, tapi sebagai bagian dari beban. Jadi cukup dia bayar PBB ya udah tax expense aja gitu. Jadi langsung aja beban pajak. Ya, beban pajak, tax expense aja. Jadi kita perlu lakukan koreksi di sini beban lain-lain pada bangunan dan prasarana. PBB itu nggak punya akun sendiri, gitu ya, nggak punya akun sendiri. Jadi kita masukin aja ke beban lain-lain. Gitu, dia nggak punya PPh dibayar di muka, utang PPh itu nggak punya. Gitu ya, PBB itu diakuin sebagai beban. Jadi ketika kita udah bayar, udah tanggung jawabnya udah stop sampai di situ. Jadi kita cukup bayar. Jadi kan sebagai beban aja. Ya. Kemudian ada lagi di sini yang kedua. Yang kedua dia bilang ada PPN. Ya. PPN untuk membangun sendiri ya bangunan dan prasarana pada utang lain-lain. Kenapa? Ya. Nah, beda dengan PBB. Kalau PPN itu bisa dikapitalisasi masuk ke aset tetap kita. Jadi kalau misalnya kita masuk, kita ada utang di sana, di debitnya bangunan dan prasarana, artinya kita bayar PPN bisa menambah nilai perolehan dari bangunannya kita. Gitu. Ya. Sesuai peraturan ya, di sini saya sudah masukin ya, kalau misalnya kalian mau cari perhitungan PPN tentang membangun sendiri. Ya, ada DPP-nya itu 20% dikali jumlah material dan upah. Jadi 20% ya, 20% dikali sama material. Total materialnya 1,5 M. Ya, jadi 20% dikali 1,5 M. Ya. Kemudian kita dapatkan DPP-nya, dasar pengenaan pajak. Seperti biasa, PPN kita kenakan 10%. Jadi totalnya 30 juta. Di sini 30 juta. Nih, PPN bangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Yang nggak bisa dikreditin sama PPN masukan. Nggak boleh. Ya. PPN masukan, PPN keluaran hanya untuk jual beli barang. Ya, tapi dia nggak bisa membangun sendiri itu nggak boleh. Makanya kita masukin dia sebagai bangunan dan prasarana. Gitu, langsung kita kapitalisasikan ke aset tetapnya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Belum sih. Oke. Kita lanjut lagi ke kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli truk 3 unit Ford Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan 300 juta, harga perolehan truk Nissan. Ya. Truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli
2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar 59.371.000, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dicatat sebagai berikut. Kita akan masuk ke kendaraan bermotor. Jadi dia bilang, ya di sini saya masukin tanggal 25 Juni, dia bilang truk Nissan, ya, truk Nissan, tanggal 25 Juni 2018, tuker tambah truk Nissan yang dibeli tanggal 6 Juli 2017. Ya. Di sini kita bisa masukkan ya kendaraan bermotor baru, itu kendaraan bermotor nominalnya 300 juta. Sementara yang lama itu ada 16 juta. Ya, di sini ada 16 juta akumulasi penyusutannya. Kemudian ada harga perolehannya sebesar 8 juta, 80 juta. Ya, di situ udah tertulis ya. Di soalnya ada di poin B, harga perolehan 80 juta, akumulasi penyusutan 16 juta. Nilai buku menjadi 64. Ya. Terus dia bilang kemudian dia bilang di sini ada berarti ada rugi. Kita rugi ya karena nilai bukunya 64 juta, tapi harga pasarnya cuma 59 jutaan. Jadi otomatis bagi kita rugi. Nah, di sini kita harus buat jurnal yang seharusnya gimana? Kita buat jurnal yang seharusnya. Kendaraan motor baru itu debit karena dia memang masuk ya motor baru ya. Kemudian di debit juga itu kita harus hapuskan akumulasi penyusutan 16 juta. Laba atau rugi, tadi ada rugi aset tetap karena dia rugi posisi di debit. Ya, kalau rugi. Kalian rugi sama keuntungan kan bisa ingatkan gini. Kalau rugi itu pasti beban. Beban itu posisinya di debit. Gitu. Kalau dia untung itu pasti laba. Kalau laba posisi di debit. Gitu. Atau mungkin pendapatan, sales revenue itu di kredit. Gitu ya. Kemudian ada lagi kendaraan bermotor lama harus kita kreditkan karena dia kita tukar kan. Nah, sisanya kita bayarkan secara cash. Dia bilang bayarnya 240.629.000. Ya. Perusahaan klien udah mencatat kendaraan bermotor pada Bank Lopo 240.690.000. Ya, artinya di sini kita buat jurnalnya. Ya. Kan kendaraan bermotor udah dicatat. Kendaraan bermotor dia nyatetnya berapa? Di sini kan 300 juta, harusnya 300 juta, tapi dia nyatetnya baru 240.629. Kalau kita selisihkan, ya berarti kita harus tambah catat lagi nih, supaya ntar angkanya 300 juta. Kita selisihkan aja 300 juta dikurang sama 240. Jadi totalnya 59.371.000. Kemudian akumulasi penyusutan dia belum juga nyatet, jadi kita masukin 16 juta. Ada laba dan rugi aset tetap, kita masukin juga sama terakhir dikreditkan kendaraan bermotor lama. Kalau ini yang Bank Lopo sudah dicatat. Ya, jadi ini untuk kendaraan bermotor. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi ke aktiva sewa guna usaha ya. Kita bawahnya pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan itu melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan dengan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut ya. Ada harga perolehan 132 juta 19.000. Kemudian uang mukanya ada 36 jutaan. Pokok pinjaman 96 juta, kemudian di sini ada bunga 27.981.000. Kemudian jumlah pinjaman 123, masa sewanya 24 bulan, angsurannya 5 jutaan ya. Di mana pokoknya 4 juta sama bunga 1 jutaan. Ya, di sini dia catatnya
Nah, di sini dia bilang akhir masa sewa pembiayaan punya hak opsi gitu ya, dia punya hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi tersebut, sewa kendaraan bermotor pada Bank Lupo dan juga sewa pembiayaan jangka panjang. Ya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah reklasifikasi dulu. Kita reklasifikasi dulu. Kalau dia utang sewa pembiayaan berarti di debitnya bukan kendaraan bermotor. Karena tuh kendaraan bermotor belum punyanya dia. Ya, jadi kan tadi dia nyatet tuh kalau di buku halaman 163 kendaraan bermotor di debit. Nah, itu belum punyanya dia. Jadi kita hapuskan dulu kendaraan bermotor, kita kurangin, kita kreditkan, kemudian kita debitkan aktiva tetap sewa guna usaha. Gitu. Bank Lopo sama utang sewa pembiayaan jangka panjang kita biarkan. Ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke yang sesinya si sewa pembiayaan. Sekarang kita lanjut dulu ke peralatan kantor. Oke. Di sini peralatan kantor. Ya, di sini di peralatan kantor dia import 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea. Harga perolehannya USD ya, USD 39.000, ongkos angkutnya 1.000. Harga pabeannya 40.000. Jadi kalau dalam rupiah adalah 92 juta, ya. Kemudian biaya masuknya 5%, 4,6. Nilai impor 96.600.000, PPN 10%, kemudian ada PPN BM, PPh 22. Nah, di sini kita masukin jumlahnya, ya, jurnalnya. Jadi, ya di sini sudah saya jelaskan ya. Jadi jurnal yang seharusnya itu yang pertama, peralatan kantor kita jurnalkan 106 juta 490. Ya. Kemudian ada lagi PPN masukan 9.660, PPh dibayar di muka 22 2.415, sama Bank Lopo 118.5. Kenapa peralatan kantor 106 juta? Karena PPN BM ini seperti kayak yang tadi PPN untuk membangun sendiri. Jadi PPN BM ini bisa menambah harga perolehannya. Makanya jadi di situ 92 juta ditambah 4 juta 4.830.000 ya, ditambah ya sama 5.060.000. Biaya lain-lain juga bisa dimasukin sebagai dikapitalisasi ke dalam harga perolehan gitu ya. Nah, perusahaan udah nyatet peralatan kantor 96 juta 600 ya. Berarti kita tinggal selisihkan kurang ya. Ini kita selisihkan aja, peralatan kantor harusnya 106, tapi dia baru nyatet 96 juta 600.000. Jadi di sini kita masukin peralatan kantor pada beban lain-lain 9.890.000. Ya. Kemudian ada lagi jurnal PPN masukan, sudah oke, sudah sama. PPh dibayar di muka udah. Beban lain-lain, ya beban lain-lainnya kita kurangkan. Karena kan beban lain-lain dia masuk ke peralatan kantor. Makanya dikreditkan beban lain-lain. Bank Lopo udah dicatat ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya dulu kah? Belum ada, Ci. Kasih gampangnya. Pasti kalian udah belajar dulu ya. Jadi di sini yang terakhir tuh ini belum yang terakhir, kita masih ada yang berikutnya ya. Ini ada dulu yang pertama tuh tanggal 23 Desember 2018 dijual 1 unit komputer wireless dengan harga jual 3,5 juta. Ya. Tanggal perolehan 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Bank Lopo ya 3 juta. Peralatan kantor sama laba atas penjualan aset tetap. Ya, di situ dia bilang komputer wireless yang dijual itu akumulasi penyusutannya adalah tahun 2016 ada 400.000, 2017 600.000 sama 2018 600.000.
Caranya gimana? Caranya di 2016, ya. Di 2016 itu terhitung dari bulan Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 8 bulan. Ya, 8 per 12. Dan peralatan itu seperti kebijakannya dia, peralatan kantor itu 5 tahun. Ya, jadi makanya di situ 3 juta dibagi 5 dikali 8 per 12. Yang ini langsung aja dibagi. Kita dapat akumulasi penyusutan 1,6 juta. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi aset lamanya dia. Jadi aset lamanya dia tadi harga perolehannya 3 juta dikurangin akumulasi penyusutan 1,6 juta. Jadi nilai buku 1,4. Harga jualnya 3,5 juta. Di situ ya, dia bilang harga jualnya 3,5 juta. Laba penjualannya 2,1. Ya. Jurnal yang seharusnya dibuat, berarti di sini karena kita jual, kita dapat bank Lupo 3,5 juta. Ya. Akumulasi penyusutan kita hapuskan karena kita jual, jadi posisinya di debit. Dia sebesar 1,6 juta. Nah, peralatan kantor yang lama kita hapuskan, makanya di posisi di kredit 3 juta. Dan sisanya laba aset tetap. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, laba posisinya di kredit. Ya. Perusahaan baru nyatet, Bank Lopo 3,5, peralatan kantor 1 juta, sama laba atas penjualan aset tetap 2,5 juta. Jadi yang belum masuk apa? Yang belum masuk itu akumulasi penyusutan belum. Ya. Kemudian sama peralatan kantor harusnya 2 juta. Ya, jangan lupa ada laba aset tetapnya juga tuh yang kurang 400.000. Ya, sorry, laba aset tetapnya dia kelebihan nyatetnya 2,5, jadi kita harus kurangin 400.000. Nah, di sini kita hapuskan, ya akumulasi penyusutan dimasukin, labanya itu kita kreditkan 400.000 supaya nanti 2,1 dan juga peralatan kantor 2 juta. Sampai di sini ada mau tanya nggak? Nah, ini sudah cukup sampai di sini. Ada juga yang di sini. Di sini kita membahas tentang akumulasi penyusutan. Jadi kita rekalkulasi aja akumulasi penyusutannya. Nah, mungkin tabel ini akan membuat pusing ya, agak bingung ya. Jadi ini kita cukup abaikan saja. Kita sesuaikan sama tabel yang ada di buku aja. Gitu ya. Ini kita abaikan, kita langsung masuk ke jurnal yang di bawah aja. Jadi kalau misal kalian ujian tabel seperti ini nggak perlu, ya tabel ini udah nggak usah. Jadi kita langsung masukkan ke jurnalnya aja ya. Di sini ada tadi yang pertama. Ya. Yang pertama tadi PBB, ada PBB. PBB kan sebesar tadi yang awal itu ada sebesar 100 juta. Ya. Kalau misalnya dia sudah masukin sebagai bangunan dan prasarana, pasti secara otomatis dia sudah mencatat aset tetapnya. Jadi kita harus hapuskan aset tetapnya. Ya. Jadi 100 juta kan untuk umurnya si aset tetap, si bangunan itu kan sebesar dari 11 November 2018, dari tanggal 11 November 2018, artinya November Desember baru 2 bulan, ya jadi 100 juta dibagi 20 tahun dikali 2 per 12. Gitu ya, akumulasi penyusutan beban bangunan dan prasarana pada beban penyusutan overhead 133. Jadi kita mau ngapusin karena kalau dia masukin sebagai aset tetap pasti dia sudah membuat penyusutannya. Jadi ini kita hapusin. Ini kenapa saya bilang untuk rekalkulasi sulit karena kita nggak tahu ini harga perolehannya tuh tanggal berapa. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi sebenarnya sih ini given dari bukunya gitu ya. Tabel ini given dari buku. Jadi sini akumulasi penyusutan kita nggak bisa rekalkulasi karena kita nggak tahu itu dimulai tanggal berapa. Jadi kayak misalnya di sini kan bangunan dia langsung muncul saldo awal 31 Desember 2017. Padahal nggak ada keterangan ini kapan dia belinya, gitu ya. Sekalipun ada juga paling di tempat-tempat tertentu, jadi nggak semua. Apakah peralatan isinya cuma itu doang, gitu ya? Sebagai contoh misalnya bangunan. Di sini bangunan 2,9 M, sementara yang ada keterangan di buku ya di bawahnya hanya 1,5 M, gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih. Jadi makanya rekalkulasi sulit untuk dilakukan. Nanti kedepannya kalau misalnya kalian jadi auditor,
minta harga perolehannya kapan, jadi kita bisa rekalkulasi. Makanya di sini saya nggak rekalkulasi karena memang kita tuh nggak tahu gitu ya, itu tanggal harga perolehannya kapan. Jadi kita nggak bisa gitu ya. Kemudian di sini ada juga untuk PPN untuk membangun sendiri, ada reklasifikasi ke harga perolehan. Tadi kan PPN membangun sendiri, ya yang ini nih, ya yang ini kan ada nih kita masukin ke harga perolehan. Jadi harga perolehan ini pasti kita buatkan penyusutannya. Nah, di sini kita tambahin, ya 300 juta dibagi 20 bangunan 20 tahun, dikali 2 per 12, dimulai dari November sama Desember. Gitu, ya. Terus kendaraan bermotor karena ada penghapusan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, maka hanya perlu jurnal untuk penyusutan kendaraan motor baru. Ya. Jadi tadinya kan yang lama nih udah dihapus, sekarang yang baru ya kendaraan bermotor yang tadi baru kita beli. Itu ada di poin B, dia bilang dimulai dibeli itu kan mulai tukar tambah tanggal 6 Juli ya, jadi 6 per 12. Ya. Kemudian di sini ada juga sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Ya. Sewa guna usaha ini kita hapuskan dulu akumulasi penyusutannya. Tadi kan kita catat tuh dia kendaraan bermotor 160 juta. Ya, pasti ada beban penyusutannya. Jadi beban penyusutannya kita hapus sama akumulasi penyusutan. Nah, beban penyusutan akumulasi penyusutannya bukan kendaraan bermotor, tapi kita masukkan ke sewa guna usaha. Dan yang perlu diperhatikan bahwa sewa guna usaha ini bukan pakai umur manfaat. Kita baginya itu sepanjang umur leasingnya dia. Gitu. Umur leasingnya dia 24 bulan, jadi atau 2 tahun, jadi umurnya adalah 2 tahun. Ya, bukan umur ekonomisnya. Itu ya, jadi kalau penyusutan sewa guna usaha aktif leasing gitu ya, itu umurnya dibagi umurnya. Kemudian terakhir ada peralatan kantor. Kalau peralatan kantor dia tinggal reklasifikasi juga. Tadi kan PPN, BM sama beban lainnya itu kan kita pindahin ke aset tetap. Kita buatkan penyusutannya juga. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Jadi selanjutnya ada di sini ada sewa guna usaha jangka panjang. Ya. Ada jangka panjang sama jangka pendek. Ya. Di sini ada Ciptaning. Ciptaning itu dia bilang 8 bulan. Angsuran pokoknya 2.560.000, bunganya 440.000. Maju sukses 16 bulan, 4 juta, 1.165.800. Ya. Nah, di sini yang pertama kita harus buat adalah kita harus pindahkan yang tadinya harus jangka panjang ke jangka pendek. Gitu. Ya. Jadi kita klasifikasikan ini seperti klasifikasi aja jangka pendek ke sama jangka panjang. Ya. Nah, jangka seperti kalau misalnya kita tahu ya jangka pendek itu berarti kurang dari 12 bulan. Berarti PT Ciptaning kan 2.560.000 kurang dari jangka waktunya 8 bulan. Berarti kita harus masukkan dia sebagai utang sewa pembiayaan jangka pendek. Ya, 2.560 kali 8 ditambah 4 juta dikali 12. Kan dia memang 12 bulan. Ya. Jadi di sini utang sewa pembiayaan jangka panjang pada jangka pendek. Kemudian di sini ada juga setiap akhir bulan si Bank Lopo itu harus bayar. Ya, kalau kita bayar, yes, kita bayar leasingnya, nanti kita masukin beban bunga. Beban bunga sewa guna usaha ini untuk bunganya 9.327.000. Ya. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang 32 juta sama Bank Lopo-nya 41.327.000. Ya, kenapa? Karena kita hitung ini
bukan setiap akhir bulan, ini setiap akhir bulan ya, sampai tanggal 31 Desember. Jadi ini tinggal kita kalikan aja. 1165875 dikali 8. Jadi kita hitung sampai Desember ya. Kemudian di sini juga 4 juta dikali 8 sama yang terakhir. Baik. Seperti itu. Oke, terus terakhir. Nah, di sini tinggal kita masukin aja. Ini untuk sewa guna usaha jangka panjangnya. Sewa guna usaha jangka panjang Peta Cipta Kasih itu ya 2560 dikali 8. Sorry, ini bukan jangka panjang ya. Sorry. Maaf. Boleh diedit ya. Ini jangka pendek ya. Jadi jangka pendek ada 2. Peta Cipta Kasih yang ini dikali 8 sama ini 4 juta. Ya, dikali 12. Ya. Jadi makanya di sini untuk sewa guna usaha utang sewa guna usaha jangka pendek. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita lanjut ke pendapatan dan beban. Ci, mau nanya, Ci. Di yang sheet M1, yang tabel maju apa itu ya, maju sukses. Yang 82654 itu dapat dari mana ya, Ci? Makanya. Ini di sini nggak diketahuin ya, ini biasanya di buku 2. Adanya di buku 2, di kertas kerjanya dia biasanya udah ada. Gitu. Jadi itu ada di buku 2-nya yang 82 juta. Gitu. Karena di sini memang nggak dikasih tahu kan, jadi dia itu PT Maju Suksesnya berapa, ya nggak dikasih tahu apa saldo akhirnya dia berapa, jadi itu ada di buku 2. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nah, terakhir kita akan membahas tentang, ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, terakhir kita akan membahas tentang beban operasional, di mana beban operasional mungkin ini yang paling mudah di antara chapter yang lain. Jadi biasanya kita cuma reklasifikasi aja, gitu ya. Ini dia ada pendapatan dan beban operasional. Pendapatan kan kemarin kita sudah dibahas di penjualan ya. Jadi makanya di sini dia fokus ke beban aja. Ya, di halaman 167 di situ ada ECQ-nya. ECQ-nya kalau misalnya pasti berhubungan sama gaji. Gaji itu orang departemen terima semua penerimaan. Apakah semua penerimaan pegawai, perubahan gaji sama pemberhentian melalui SDM itu udah pasti ya harusnya ya. Kemudian buat arsip karyawan. Kemudian di situ ada tentang mutasi karyawan, ada otorisasinya apa enggak kalau dia rekrutmen, terus apakah gajinya ditambah secara berkala gitu, jadi naikkan secara berkala. Kemudian mutasi gajinya itu dikasih tahu ke bagian gaji kalau gitu ya. Kemudian ada time records ya. Time records itu bila time clocks-nya diawasin. Jadi kalau misalnya jam masuknya, jam keluarnya itu dikasih lihat gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian catatan waktu dilindungi untuk mencegah perubahan. Jadi jangan sampai misalnya saya absen jam 8, terus saya ganti absennya ke jam 7 atau jam 6. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ada lagi persiapan gaji atau upah, total jam kerjanya. Setiap pegawai disetujui oleh staf tertentu. Jadi harus ada di review dulu, kemudian lembur apalagi itu ya. Biasanya kalau lembur ini yang paling diperhatikan. Ya, apalagi kalau misalnya kalian jadi auditor nih nanti, biasanya kalau lemburan itu bakalan dicek dulu sama manajer kalian masing-masing. Kira-kira benar nggak nih lembur 3 jam, benar nggak lembur 4 jam gitu, karena memang lemburannya lumayan. Gitu.
Kemudian pengumpulan data gaji atau upah, perincian masing-masing perhitungan dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar. Kemudian ada atas gaji tentu hitung PPh 21 ya. Apabila dibayar uang tunai mereka diminta buat membuat tanda terima, ada tanda terimanya enggak, tanda tangannya cocok apa enggak, jangan sampai ntar kalau nggak cocok kan jangan sampai dia bayar gaji ke si A tapi yang ngambil si B gitu misalnya ya, atau mungkin double gitu ya, ada yang udah bayar ya udah dibayar gajinya tapi dia ngakunya belum, saya belum nih, belum datang tangan, buktinya aja nggak ada gitu kan, karena dia bisa klaim lagi tuh gajinya gitu. Pembayaran upah atau gaji digilir ya, ini sih biasanya enggak ya. Kemudian pembayar gaji atau upah terpisah dari yang mempersiapkan perhitungan biaya ya. Kemudian ada setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan ya persiapan gaji, menyiapkan cek gitu ya, cek yang batal dirusak atau disimpan. Kemudian buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan. Kemudian ada rekening bank untuk gaji direkonsiliasi setiap akhir tahun tuh, rekonsiliasi terus ya. Kemudian di sini ada lagi rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan membayar gaji atau rekening koran dikirim langsung kepadanya, ya, itu ya. Kalau misalnya dia, kemudian ada paycheck juga dikembalikan ke bank pada perusahaan sama diperhatikan tanda tangan pengambil uangnya. Kemudian apakah peristiwa dilakukan dengan memindah bukukan ke rekening pegawai? Kalau dia pakai pindah buku ya kayak kita lah, gajinya ditransfer gitu ya. Itu perintah pemindahan buku ditandatangani oleh orang yang terpisah yang mempersiapkan daftar gaji, cek sama kebutuhannya. Dia bilang nggak relevan karena tadi dia bisa dilihat di awal gajinya itu pakai cash. Ya. Kemudian di sini prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kelalaian sama apakah uang gaji atau upah yang belum diambil dalam waktu tertentu disetorkan kembali dan dilakukan sebagai utang gaji atau upah. Iya, dia bilang gitu ya. Jadi kalau ini sistemnya, nah ini kita bisa kasih masukan juga sebaiknya daripada gaji pakai sistem cash ya gitu ya, nanti takutnya uangnya terselip, uangnya hilang gitu ya, nggak aman juga penyimpanannya, lebih baik kita serahkan ke bank. Nah, bank pasti mungkin ada pos tertentu ya kalau misalnya ada perusahaan seperti itu. Ini contoh aja ya, misalnya saya sih nggak pernah transaksi gaji dengan bank ya, maksudnya nggak pernah daftarin gaji perusahaan ke bank gitu ya. Ini saya pengen lewat perusahaan aja, lewat bank aja untuk menggaji karyawan saya, itu sih nggak pernah ya. Cuman mungkin kalian yang udah pengalaman bisa tahu bahwa ya pasti ada cost tertentu yang memang harus dikeluarkan sama perusahaan kalau dia pakai bank. Cuman tentu pasti dia pikir demi keamanan dan kenyamanan juga gitu ya. Makanya mungkin dia bisa lebih memilih untuk memakai jasanya si bank seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, kita lanjut ke program audit. Di situ program audit completeness sama cut off ya. Lengkap sama tentu bisa batas ya. Saya selalu sampaikan ya, selalu. Mungkin nggak bosan-bosan saya sampaikan bahwa kalau pendapatan sama beban itu pasti berhubungan sama cut off. Takutnya nanti kalau misalnya saya pengen labanya tinggi gitu ya, jadi beban yang bulan Desember saya pindahin aja deh ke Januari. Yang pendapatan juga sama. Kalau misalnya pendapatannya saya pengen tinggi nih, pengen labanya tinggi, ya udah pendapatannya Januari saya masukin ke Desember. Nah, itu nggak boleh. Kita cek cut off-nya. Kemudian beban dicatat merupakan perusahaan itu iya ya, ownership sama akurat. Ya, bukti-buktinya jelas, hitungnya benar. Kemudian diklasifikasikan dengan tepat, reclassification ya. Kemudian ada juga di sini laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai, presentation disclosure. Ya, ada penjelasannya, kemudian dilaporkan, diungkapkan dengan benar. Kemudian Saudari Olivia memberikan informasi kepada Anda tentang PPh 21. Itu ada rincian PPh 21-nya, perhitungan PPh 21. Kita bisa lihat mungkin di sini PPh 21 itu ada di sini. Jadi kita rekalkulate lagi ya. Di sini ada PTKP, ya ada PTKP, dia bilang di S3 K1. Penghasilan bruto 180, PPh-nya 14 juta. Nah,
Di sini kita hitung sudah benar ya, jadi 5 juta dikali 5%, sisanya 77.785.000. Jadi kalian ingat ya, harus ingat ya kalau itu yang 0 sampai 5 juta ya 5%. Kemudian 50 sampai 2,5 itu 15. Kemudian ada juga 2,5 ya sampai 500 itu 30%. Kemudian sama terakhir kalau di atas 500 juta itu sekitar 30%. Itu perlu diingat. Coba nanti kalian konfirmasi lagi ya. Kemudian di sini juga ada untuk Wansen. Wansen itu 1,1. Kemudian di sini Sugeng 2 juta. Sama di sini ada Yadi. Ya. Yadi di sini dia bilang 10.230. Di sini 10.230 penghasilan brutonya dia ada sebesar 108 ya. Di sini ada biaya jabatan 5850 ya. Kemudian di situ ada jumlah penghasilan netonya 106 juta. Ya, 106 juta, kemudian di situ ada 54 juta untuk PTKP karena dia TK, sama penghasilan kena pajaknya PHKP-nya ada sebesar 52 juta. Di sini kita bisa lihat ada 5 juta dikali 5%, 2.821.015%. Ini juga lampirannya sebenarnya ada juga di buku 2 gitu. Ya, lampirannya juga sebenarnya ada di buku 2. Nah, jadi ini saya ambil angka berdasarkan yang ada di buku 2. Jadi dipotong seperti yang ada di halaman 175. Gitu ya. Informasinya saya yakin kalian pasti udah pernah lihat bentuknya bukti potong ya. Karena kan kalian kerja juga, biasanya kita lapor pajak juga gitu ya. Jadi pasti kalian sudah pernah familiar sama yang namanya bukti potong. Oh, ya. Oh, bukan di buku 2 ya, di buku 1 juga ada nih, sorry. Di buku 1 itu ada di halaman 203. Jadi saya rekap dari sana, ya. Saya rekap dari sana, kalian bisa lihat di halaman 205. 205 ya itu bukan 106, tapi 117. bukan 106, tapi 117. 10.213.150. Nah, ya dia itu 117, dia bukan 106. Makanya di sini ada 108. Makanya di sini ada perbedaan. Ya, di sini ada perbedaannya. Jadi seharusnya pajaknya dia itu totalnya adalah sebesar 21.290.250. Jadi setelah kita calculate itu 21.290. Ya, di sini tercatatnya yang auditednya 21 juta, tapi yang tercatat 28. Jadi selisih sebesar 7 juta. Ya, 7 juta. Jadi di sini kita bisa masukkan saja jurnalnya. Utang pajak pada kesejahteraan karyawan 7.278. Jadi kalian bisa ngambil angkanya itu dari tabel di bukti potong di halaman 203 sampai dengan halaman 212. Saya sih kemarin melihatnya langsung ke SPT masing-masing. Ya, di SPT masing-masing tuh di halaman 208, 209 gitu ya. Jadi kalian tinggal masukin angkanya, kemudian ya kita masukin angkanya 7.278.100. Ya, ini untuk PPh 21. Jadi kita langsung masukin aja di sini jurnalnya 7.278.109. Ya, di sini bagian utang pajak. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, di situ yang di halaman 173, yang pertama ada PPh 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain 19.877.000. Nah, ini nggak masuk ke sini. Kenapa? Karena jurnalnya itu harus. Karena PPh tersebut ditanggung oleh perusahaan, berarti perusahaan yang bayar.
Jadi artinya perusahaan di sebelah sebelah kredit, di sebelah kreditnya itu adalah cash ya. Sebelah kreditnya adalah cash karena kan perusahaan yang bayar, dan tentunya di sebelah debitnya ada prepaid. Atau pajak PPh 21 dibayar di muka. Ya, prepaid tax artikel 21. Gitu ya. Jadi seperti ini nih harusnya 19.877.000. Jadi harusnya seperti ini nih jurnalnya. Ya, jurnalnya harus seperti ini. Cuman perusahaan itu nyatatnya ke beban lain-lain. Ya, jadi beban lain-lain pada cash. Jadi di sini kita hapusin aja beban pajak dibayar di muka di sebelah debit, di kreditnya beban lain-lain. Seperti itu. Ya, jadi jurnal untuk yang pertama ini harusnya itu. Kemudian yang kedua itu ada Badan Pemeriksaan BBK. Ya, BBK dia bilang ada beban komisi sebesar 60 juta. Ya, kemudian perjalanan dan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Ya, dicatat pada akun perjalanan dinas dan akomodasi. Berarti di sini kita langsung buatkan jurnalnya, itu tinggal dibalik aja. Jadi salah masuk aja. Beban komisi atau beban lain-lain juga boleh, sama ada perjalanan dinas dan akomodasi. Kemudian yang selanjutnya dia bilang penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Ada bank Lopo di sebelah debit, kemudian kreditnya representasi dan jamuan. Nah, ini kebalik nih saya. Nanti kalian perbaikin aja. Di sini berarti tinggal kita balik aja. Oh, sorry. Itu yang di bawah ya, beban jamuan dan representasi pada jadi ada pemeriksaan BBK yang terdapat beban komisi penjualan tadi udah, sama yang kedua ada pemeriksaan BBK, pembelian telepon genggam Samsung dulu deh ya, Samsung 4,5 juta yang diberikan untuk relasi bisnis kita sebagai perlengkapan kantor, ini tinggal dibalik aja. Jadi kita lakukan dia sebagai beban jamuan dan representasi, atau bisa dibalik representasi dan jamuan gitu ya, sebesar 4,5 juta. Ini 4,5 juta kurang 500.000. Ya, ini harusnya 4,5 juta. Nah, kemudian ada lanjut lagi, di situ ada penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut, Bank Lopo dan pada representasi dan jamuan. Jadi kita balik aja representasi dan jamuan 20, pendapatan lain-lain 20. Ya, karena itu kan dia jual kardus bekas. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kesejahteraan karyawan, di mana dia bilang bahwa koreksi atas kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2016 dicatat beban tahun 2017. Ya, kalian bisa lihat di situ bahwa di sebenarnya bukan 16 ya, tapi 2000 masih tahun yang lama. Jadi di sini harusnya bebannya itu tahun 2000, dia harusnya masuk ke tahun 2019. Kita hapuskan aja kesejahteraan karyawan. Koreksi untuk kesejahteraan karyawan gitu aja ya, biar ngomong. Jadi si Bapak Wansen, ya Bapak Wansen itu anaknya biasanya gini ya. Jadi ada beda-beda ya, jenis perusahaan tuh ada macam-macam. Ada yang memang kalau misalnya anaknya sakit full dibayarin sama kantor. Ada yang misalnya kantor cuma gini doang, dia bayar asuransi kantornya, kasih fasilitas dalam bentuk asuransi. Kemudian nanti kalau mau reimburse atau apa, dia langsung ke karyawan. Jadi langsung ke perusahaan asuransinya. Gitu. Jadi nyampein ke perusahaan asuransi ini saya mau reimburse gitu ya, ada karyawan mau reimburse.
Jadi kalau di situ dia nggak keluarin uang. Tapi kalau dalam hal ini perusahaan yang memang ngasih fasilitas dengan bentuk dia bayarin, gitu ya. Ya berarti tadi kan kurang nih 100 juta, gitu ya. Kita bisa catat lagi tambah. Kita masukin lagi berarti kesejahteraan karyawan. Ya, kita harusnya bisa mencatat kesejahteraan karyawan. Kemudian di kreditnya ada Bank Lopo. Ini seandainya kalau misalnya perusahaan yang memang membayarkan full. Ini 10 juta. Sorry, 90 juta. Karena kan dia udah nyatet duluan 10 juta. Ya, dia udah nyatet duluan 10 juta. Berarti yang belum tercatat adalah 90 juta. Seperti itu. Ya. Tapi seandainya, kalau seandainya perusahaannya itu nggak mau bayarin, jadi dia sistemnya reimburse, jadi dia cuman gimana ya, dia cuma numpang lewat doang, dia minta tolong sama yang lain untuk bayarin. Contoh minta sama perusahaan asuransi yang bayarin. Nah, kalau seperti itu kasusnya, berarti harusnya perusahaan nggak perlu nyatet apa-apa, gitu, karena dia reimburse aja, dia cukup bayar premi asuransi aja. Gitu. Nah, kalau seperti itu, kita hapuskan saldo laba pada kesejahteraan karyawan. Kenapa ke saldo laba? Karena pasti mereka udah nutup, udah close bebannya ke saldo laba. Gitu. Makanya kita kalau ngapusin ke saldo laba aja. Gitu. Ini jadi itu 2 case ya. Kalian bisa catat sebelah kanan kalau misalnya memang si perusahaan yang bayar, gitu ya. Sebelah kiri kalau seandainya si perusahaan nggak bayar, dia pakainya sistem reimburse saja gitu. Dia pakai saldo laba pada kesejahteraan karyawan. Tuh ya. Nah, kemudian PPh 23, perusahaan pemeriksaan beban jasa profesional tidak ketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Di sini kita nggak jelas ya, dia jasa profesionalnya berapa, gitu ya. Jadi kita skip aja. Cuma nanti kalau misalnya ada, kalian buatkan jurnalnya. Ya, dibuatkan jurnalnya. Ya, kalau beban jasa profesional berarti kita pungut ya. Kalau kita pungut kita terima cash, berarti debit cash atau mungkin account receivable gitu ya juga boleh. Kreditnya utang pajak. Ya, utang pajak PPh 23. Ya. Kemudian di sini ada lagi kita hitung. Nah, ini kita harus hitung sebenarnya rekonsiliasi fiskalnya. Cuman ada beberapa hal yang memang kita nggak tahu. Gitu ya. Ada beberapa hal kita yang informasinya nggak lengkap. Misalnya gini, contoh ya, representasi dan jamuan 41.965.000. Kita nggak tahu nih dalam representasi dan jamuan berapa persen yang diakui. Ya. Misalnya gini, biasanya kan contoh kalau rekonsiliasi fiskal itu representasi dan jamuan tidak diakuin kalau misalnya dia nggak ada, ya nggak ada, misalnya nggak ada dokumennya, dia nggak diakuin, dia dikeluarin. Misalnya dari 21 juta, 1 juta ya, dari 1 juta itu dokumennya nggak lengkap, nggak ada buktinya. Berarti 1 juta ini harus dikeluarkan dari rekonsiliasi fiskal, gitu. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Misalnya ternyata jamuannya itu khusus untuk keluarganya si direktur. Jadi direktur ini ngadain arisan, gitu misalnya, ngadain arisan di keluarganya, kemudian dia ngambil uang cateringnya dari si perusahaan. Nah, itu kan nggak boleh tuh, karena dia di luar operasional perusahaan. Itu juga harus dikeluarkan. Nah, informasi seperti itu kita nggak bisa dapatkan secara lengkap. Makanya di sini kenapa mungkin ini kita skip aja, gitu ya. Ini kita skip aja. Ya. Seperti sumbangan. Sumbangan juga, sumbangan yang diakuin sama pemerintah kan nggak semua. Ya. Biasanya dari amal zakat yang memang ditunjuk sama perusahaan. Sama pemerintah. Ya. Sama seperti kita perpuluhan lah istilahnya, perpuluhan ke gereja contohnya. Kita perpuluhan ke gereja, belum tentu kita boleh potong pajak, gitu ya, boleh diakuin pajak. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang nggak diakuin, tapi kita nggak tahu listnya itu seperti apa. Makanya rekonsiliasi fiskal kita akan skip aja. Gitu ya.
Kemudian terakhir itu ada di sini, ini sudah. Terus ini, nah ini untuk PPh 21 ya. Jadi ini mah cuma seperti dia udah ngebuktiin aja kalau dia udah bayar 19.877. Yang tadi jurnalnya tadi. Yang dicatat ke beban lain-lain padahal harusnya ke pajak dibayar di muka. Kemudian di sini ada PPh 25. PPh 25 ini kita cuma ngambil dari buku 1 aja tuh. Jadi di halaman 175 ya. 175 situ ada SSP ya. Ada SSP di halaman 175. Sorry, 175 itu ada untuk PPh 21 dan untuk PPh 25 itu ada di halaman 138. Jadi dia setiap bulan itu 44 juta bayar. Jadi sebenarnya sini seperti cicilan ya, seperti cicilan dari mulai Januari sampai April nanti gitu ya, ini seperti cicilan aja. Itu cicilan pajaknya yang harus dibayarkan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum saya sebarkan posnya? Yang BPJS di sheet M21 itu juga dari buku 2 ya angkanya. Coba kamu lihat di ini ya, di saya buka dulu dia, saya contoh. Dia ada sih harusnya di buku 1 ya. Kalau untuk template ini, template tabel ya. Template tabel itu di buku 2. Ya, template tabelnya ada di buku 2 ya. Untuk template tabelnya. Tapi untuk isinya dia nggak di buku 2 ya. Saya contohkan satu. Nih, saya contohkan satu mungkin yang terakhir aja ya, yang halaman 212 ini ada Daniel. Ya, kita bisa lihat Daniel. Daniel dia gajinya 84 juta. Dia di halaman 212, di situ ada formulir A1. Ya, ada formulir A1. Si Daniel ini gajinya itu 84 juta per tahun. Ya, dia K1. Kemudian ada tantium bonus THR 7 juta. Ya, kita masukin totalnya 91. Kemudian biaya jabatan, ya biaya jabatannya 4,2 ditambah 3. Jadi 4550. Ya, ada iuran pensiun, JHT atau THT. Nah, ini harusnya iuran JHT, cuma di sini tulis BPJS gitu. Ini dari template buku 2 BPJS ya. Padahal sebenarnya iuran JHT gitu, iuran pensiun gitu. Di situ kan 3367. Jumlah pengurangan 7917 ya. Kemudian ada jumlah penghasilan neto 83.083.083.000. Nah, di poin nomor 17 ada PTKP 63 juta. Kemudian di sini ada PHKP 20 juta, 83.000 dan pajaknya 1.004.000. Gitu. Jadi ngambil kopi dari situ aja. Jadi ngerti ya maksudnya ya? Bisa nggak ketemu? Ngerti sih, ketemu. Ya, tinggal itu aja. Ya, tinggal copy aja. Ya. Ada lagi yang mau tanya selain yang lain? Sama mau tanya ini, Ci. Yang minggu lalu sih, modul 5 di sheet G1 itu ada nilai polis. Nilai polis itu dari mana Ci angkanya? Sebentar ya, coba saya buka dulu modul 5-nya. Yang mana? Modul 5 yang sheet G1. Sebentar, saya buka. Modul 5 sheet 1 yang sheet G1
Yang nilai polis. G1 yang nilai polis. Ya. Yang 2 miliar 200 juta gitu ya? Iya. Iya, sama itu dari buku 2 juga. Enggak ya, Ci? Mm-mm. Oke, Ci. Oke, Ci. Ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Cuman itu kan nggak ngaruh banget ya. Jadi kita ngambilnya langsung ke premi aja sih biasanya. Ya. Jadi itu cuma nilai polis kita biasanya nggak ngaruh banget. Cuman biasanya cuma ngecek kontraknya aja. Ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada. Kita totalnya ada 16, berarti harusnya masuk semua ya. Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti kita sampai bertemu lagi. Good luck buat mata kuliah yang berikutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sukses buat skripsi ya. Thank you, Ci. Lulus ya. Ya, terima kasih semuanya. Thank you, Ci. Ya, thank you, Ci. Thank you, Ci. Terima kasih, Ci. Ya. Makasih, Ci. Terima kasih, Ci.